Taiwan mencatat 3 kasus positif baru tanggal 21 April, yakni 2 pria dan 1 wanita. Ketiganya merupakan staf kapal militer. Hingga kini total kasus di Taiwan mencapai 425 kasus. Kasus kontaminasi klaster COVID-19 Angkatan Laut kian merebak. Saat ini ada 27 penderita positif. Dari pengalaman kontaminasi kapal militer asing, paling tinggi ada 40% yang terinfeksi. Terutama karena ruang dalam kapal militer lebih terbatas dibandingkan dengan kapal pesiar. Dari ke-300 prajurit kapal militer Hanzi diperkirakan lebih dari 100 orang telah terjangkit. 军舰就跟游轮很像哈，那决定于它在海上相处的时间。那国外的报告呢，最高到40%的船上人被感染都有。 Setelah kelompok penderita positif pertama turun kapal dan berekreasi di 90 tempat umum pada 10 kota dan kabupaten, CCC segera merilis 240.000 pesan peringatan. Namun dikhawatirkan pakar, penderita telah berbaur dalam masyarakat. Bila tidak meningkatkan kewaspadaan dapat menimbulkan potensi kontaminasi klaster. Pembelian masker versi 3 akan diberlakukan per 22 April pukul 8 pagi di 7-Eleven, Family Mart, High Life, dan OK Mart. Warga dapat membawa kartu Askes ke tol serba untuk membeli dan membayar. Periode pembelian minggu ini berlangsung dari 22 hingga 24 April. Periode pengambilan dimulai dari 30 April hingga 13 Mei. Pihak TRA dan THSR melakukan desinfeksi menyeluruh tanggal 19 sehubungan dengan kasus perwira kapal militer Hanzi yang positif terdiagnosis COVID-19. Pihak THSR telah menangguhkan dan mengirim unit kereta yang mengangkut para perwira ke pangkalan untuk didesinfeksi secara mekanis. Semua filter udara dan jok kursi diganti. Selain desinfeksi 4 stasiun, TRA juga menyerahkan kereta yang terlibat kepada perusahaan sanitasi untuk didesinfeksi di bagian kursi, meja makan, dan rak koper oleh petugas yang menggunakan pakaian pelindung. Mulai hari ini TRA menggunakan mesin pembersih pegangan tangan eskalator. Proses penyemprotan di area stasiun juga menggunakan desinfeksi uap untuk meningkatkan keselamatan. Seiring merebaknya pandemi COVID-19, UN Eksekutif melakukan kalkulasi stok barang kebutuhan pokok untuk mencegah upaya penimbunan materi yang sempat terjadi di masa lalu. Ditekankan persediaan beras masih mencukupi untuk 21 bulan. Mie instan dapat diproduksi 4 juta dus per bulan. Materi tisu masih memadai untuk diproduksi sebanyak 80.000 kotak oleh 4 produsen utama. Stok produk daging, sayur, buah, dan minyak goreng masih mencukupi untuk 6 bulan dengan harga stabil. Kapasitas produksi masker telah seimbang dengan jumlah pembelian. Namun untuk termometer telinga masih harus diimpor. Sedangkan stok jumlah pakaian pelindung dan pakaian karantina masih cukup. 31 manula meninggal di sebuah panti jompo di kawasan Quebec akibat kelalaian. Hasil investigasi otoritas menemukan bahwa sebagian besar perawat panti jompo melarikan diri karena takut tertular COVID-19. Hanya tersisa 2 orang perawat yang menjaga 130-an penghuni panti jompo. Saat ini sedikitnya 5 orang tewas akibat COVID-19. Pengelolaan panti jompo kini diambil alih oleh petugas kesehatan setempat. Para manula menderita dehidrasi, lemas, dan kelaparan. Tidak ada yang membersihkan saat mereka buang air kecil dan besar. Ada yang jatuh, bahkan ada 2 penghuni yang telah tewas berhari-hari. Pengelola panti jompo telah divonis karena transaksi narkoba, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Hal ini membuat pihak keluarga yang tidak dapat menjenguk merasa terkejut dan murka. Lebih dari separuh jumlah penderita COVID-19 tewas berada di Quebec. 60% diantaranya terjadi di panti jompo. Ada sejumlah penghuni panti jompo yang diduga menderita COVID-19 tewas di distrik Brooklyn dan Queens di kota New York. Di antaranya ada 10 orang tewas di panti jompo di distrik Brooklyn yang merupakan angka kematian di panti jompo terbanyak di kota tersebut. Berdasarkan laporan media asing, walau situasi pandemi di kota New York tampaknya mereda, pihak otoritas masih tidak berani mengambil resiko. Lebih dari 8.000 penghuni panti jompo di Amerika Serikat tewas akibat COVID-19. 1/3 di antaranya berada di kota New York.